Yang pasti komunikasi itu intinya adalah penyampaian penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain, dari sender kepada receiver. Nah, kemudian yang ketiga adalah asas pengakuan. Asas pengakuan memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Jadi pimpinan harus memberikan penghargaan dan pengakuan jika ada bawahan yang berprestasi, gitu ya, sehingga bawahan akan timbul rasa percaya dirinya, sehingga mereka di kemudian hari ingin meningkatkan kembali prestasinya, ingin memberikan lagi yang terbaik untuk organisasinya. Berikutnya adalah asas wewenang yang didelegasikan. Mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas serta melaksanakan tugas-tugas atasan. Artinya ada sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan didelegasikan kepada bawahan, gitu ya. Artinya juga dalam hal ini pimpinan itu bisa saja memberikan kewenangan dengan dasar untuk memberikan ngetes, gitu ya, ngetes atau menguji bawahan mampu nggak dia mengerjakan itu, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik ini memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan. Jadi pimpinan itu harus mampu memahami bawahan, gitu. Pimpinan harus mampu memahami bawahan, sehingga kalau kita sebagai pimpinan mampu memahami bawahan, kita akan tahu apa yang dirasakan oleh karyawan kita, sehingga pekerjaan itu selesai atau tidak selesai tentu saja kan dipengaruhi oleh bagaimana si bawahan itu menyikapi pekerjaan yang diberikan kepadanya. Oke, kita lanjutkan dengan model-model motivasi. Model-model motivasi yang pertama adalah model tradisional. Maknanya adalah, yang dimaksud dengan model tradisional ini, untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja perlu diterapkan sistem insentif. Nah, ini yang kenapa disebut model tradisional, karena memang kebanyakan orang akan termotivasi jika sudah bicara tentang insentif, gitu ya. Motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan insentif saja. Nah, mereka berpikir bahwa kalau saya bekerja dengan baik, maka insentif saya akan baik, gitu. Nah, kemudian kalau saya bekerja lebih dari yang seharusnya, maka saya juga akan mendapatkan insentif lebih, dan sebaliknya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi ini memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Jadi manusia itu seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa manusia ini intinya adalah homo homini socius, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu dalam arti bahwa manusia memerlukan orang lain, gitu. Nah, apa hubungannya dengan model ini? Di dalam model ini, pimpinan bisa memotivasi bawahan dengan memberikan pengakuan. Dengan memberikan pengakuan bahwa kebutuhan sosial itu merupakan kebutuhan lain di samping kebutuhan material. Itu artinya bahwa kalau yang tadi yang model tradisional itu mengatakan bahwa pendekatannya dari sistem insentif, artinya cukup dengan pemberian insentif, gitu ya. Kalau yang ini ditambah dengan adanya pengakuan bahwa setiap karyawan itu merupakan anggota, merupakan keluarga dari organisasi di mana mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia ini memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Jadi model yang ketiga ini beda lagi, bahwa memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab. Artinya
setiap karyawan, setiap bawahan diberikan tanggung jawab. Kemudian nanti di akhir pada saat pekerjaan itu sudah diselesaikan, kita sebagai pimpinan tinggal menilai mana pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan mana pekerjaan yang memang tidak diselesaikan dengan baik. Dari situ kita bisa menilai bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi itu. Kemudian kita akan tahu treatment apa untuk memotivasi karyawan agar pekerjaan yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan itu bisa diselesaikan dengan baik, gitu ya. Nah, berikutnya tentang pengertian. Dari tadi kita membahas tentang motivasi, tetapi mungkin kalian tidak tahu motivasi itu apa, gitu ya. Apa itu motivasi? Yang pertama, bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Jadi, bagaimana pimpinan itu harus memotivasi bawahan, yaitu dengan mengarahkan daya dan potensi yang ada yang dimiliki oleh setiap bawahan itu. Kemudian yang kedua, pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bekerja sama dengan rekan kerja. Ada orang yang berhasil sukses tanpa dia itu banyak berkomunikasi dengan temannya. Tetapi kembali ke yang tadi, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Seharusnya di dalam bekerja itu ada yang disebut dengan bekerja sama. Tidak bisa kita hanya sukses sendirian gitu. Tetapi kita itu untuk mencapai tujuan organisasi tentu saja harus ada kerjasama dengan rekan kerja kita. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang motivasi. Yang pertama, motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok yang menghasilkan keluaran output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi. Definisi ini kita ambil dari Ensiklopedia Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi motivasi merupakan satu proses, gitu ya, satu proses untuk pengembangan dan pengarahan perilaku. Nah, makanya kalian ingat lagi ke kuliah yang minggu lalu yang saya tulis di papan tulis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku individu. Nah, diantaranya di faktor psikis itu ada motivasi, gitu ya. Kemudian definisi yang kedua yang disampaikan oleh Siagian bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuannya dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi artinya bahwa Siagian ini mengartikan bahwa motivasi ini sebagai pendorong yang menggerakkan orang untuk mengerahkan segala kemampuannya agar tujuan individu dan tujuan organisasi bisa tercapai. Nah, ini kiat-kiat kita untuk membuat inovatif, gitu ya, di inovatif. Yang pertama, penegasan diri, ubah cara pandang, keluar dari tempurung dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini motivasi sebagai pendorong individu. Yang pertama, kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Artinya yang dimaksud dengan kesenjangan kebutuhan itu adalah kalau kebutuhan itu kan adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan, gitu ya. Jadi kesenjangan kebutuhan ini merupakan gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan. Kemudian kita mencari jalan agar bisa memuaskan kebutuhan itu. Seperti teori Maslow yang minggu lalu kita bahas, bahwa Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu berjenjang. Ada 5 jenjang kebutuhan manusia, dimulai dari basic needs, ya, kebutuhan akan sandang pangan papan, kemudian safety dan security, kemudian belongings and love needs, kemudian esteem needs dan self actualization. Nah, di sini mencari jalan keluar bagi memenuhi kebutuhan dan bisa memuaskan dari kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Jadi artinya kenapa orang punya motivasi? Karena ada satu kebutuhan yang belum atau tidak terpenuhi, kemudian kita mencari jalan keluar untuk mendapatkan atau memuaskan kebutuhan itu. Kemudian
untuk mencari jalan keluar itu kita dihadapkan kepada pilihan perilaku. Perilaku seperti apa supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi gitu. Kemudian kita evaluasi atas pemenuhan kebutuhan yang sudah kita raih, sudah kita bisa penuhi gitu kan ya. Apakah semua kebutuhan sudah terpenuhi atau belum? Kita adakan evaluasi. Berikutnya adalah penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Jadi kita mencari jalan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan timbul dalam diri individu apabila individu merasa ada kekurangan. Ya, jadi ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang dipersepsikan bahwa itu harus dimiliki. Jadi saya bilang tadi bahwa kebutuhan dengan keinginan itu berbeda ya. Jadi yang kita persepsikan harus dimiliki itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Nah, sehingga kenapa ada orang yang kecewa karena apa yang diinginkan berbeda dengan apa yang bisa kita penuhi gitu. Kemudian yang bisa kita penuhi mungkin saja itu saja kebutuhan gitu. Nah, kemudian untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut dalam diri individu akan timbul dorongan berupa usaha untuk memenuhi kebutuhan secara terarah. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terpenuhi, kita harus arahkan perilaku kita ke arah yang mana gitu ya. Kalian ingat lagi di dalam lingkaran yang sempat saya gambarkan bahwa pada saat kita punya satu kebutuhan yang belum terpenuhi, maka panah itu arahnya kemana, itulah yang harus kita lakukan supaya akhirnya semua yang kita butuhkan itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian dorongan biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang individu, dan inilah inti dari motivasi. Jadi gitu ya. Nah, kemudian tujuan. Salah satu komponen dari motivasi adalah tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang. Jadi maksudnya gini, kenapa orang termotivasi? Karena orang punya tujuan. Ya, kenapa Anda ada di kelas ini? Kenapa Anda kuliah? Karena Anda punya tujuan, gitu. Saya pernah bertanya, kenapa kalian ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Unpas? Ada yang menjawab karena ingin jadi sarjana. Kemudian ada yang menjawab karena ingin sukses. Saya katakan bahwa untuk sukses tidak harus kita lulus S1, S2, S3. Banyak orang sukses di luar sana yang tanpa pendidikan, gitu, ya. Tetapi kita memilih jalan ini. Kenapa memilih Fakultas Ekonomi Bisnis Unpas? Karena ingin jadi sarjana ekonomi. Pertanyaan saya waktu itu, apakah untuk menjadi sarjana ekonomi itu harus kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Unpas? Di luaran sana banyak universitas lain yang juga ada fakultas ekonomi bisnisnya, gitu. Anda mengatakan bahwa waktu itu banyak yang menjawab tertarik dengan proses belajar mengajarnya, metode cara belajar mengajar di sini. Padahal kalian belum pernah masuk pada saat kalian memutuskan untuk kuliah di sini. Ya, apapun alasannya, yang penting sekarang kita ada di ruangan yang sama. Oke. Kemudian ada 5 perspektif berhubungan dengan motivasi kerja pegawai. Yang pertama adalah perspektif pengharapan, yang kedua kesamaan atau keseimbangan, yang ketiga adalah penentuan tujuan, yang keempat kebutuhan, dan kelima penguatan. Masing-masing sudah saya uraikan, silakan kalian lihat Nah, kalian lihat di tayangan ini semuanya sudah dibahas. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Ya, sama seperti yang pernah kita bahas di dalam kelas, bahwa dimulai dari physiological, safety security, love belongings, esteem, dan self actualization.